Kata L juga harus kita pahami bahwa di situ ada upaya transformasi atau ada upaya mengubah politeisme menjadi monoteisme yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sepanjang sejarah. Maka mereka harus ngambil Yahweh, yaitu dewa perang dan cuaca, dari suku bangsa yang lain. Mungkin seperti itu. Di situ ada banyak sekali perubahan-perubahan dalam spiritualisme dan dalam konteks teologis mereka. Di antaranya adalah bahwa mereka pada akhirnya mengakui bahwa Tuhan itu Esa dan yang lain itu tidak ada. Pak Guru Gembul ini sedang bermimpi, membangun asa atau berhalusinasi lah gitu ya. Nanti saya akan coba berikan realitanya, karena kan kalau orang bermimpi itu harus dibangunin gitu ya. Ayo wake up, ini ya saya punya realita seperti ini, kita punya realita seperti ini. Shalom Sobat Sarungpun, dimanapun kalian berada, kembali di dalam Sarungpun Sabda, dan sangat senang kembali. Kali ini saya masih bisa kembali bertatap muka dengan Sobat Sarungpun. Setelah 2 konten ke belakang, saya lebih pakai animasi gitu ya. Kenapa saya kali ini ingin kembali menyapa secara empat mata gitu ya? Karena ada satu video yang ingin saya react gitu ya. Ini berkaitan dengan satu channel, kalau Sobat Sarungpun ya mungkin ada yang tahu lah ya, namanya adalah channel saya lihat Guru Gembul ya. Jadi memang saya pernah beberapa kali lihat videonya. Memang ternyata Guru Gembul ini yang saya tahu gitu ya, memang senang dengan kontroversi, senang membangun ide-ide, membangun informasi-informasi dari sejarah yang akhirnya nanti menimbulkan spekulasi-spekulasi gitu ya. Ya mungkin itu hobinya beliau gitu ya. Cuman ketika satu topik dia bahas dan ini menjadi viral dan dibahas juga oleh teolog-teolog maupun apologet-apologet Kristen, itu dia membahas tentang sejarah Yahweh ya, yang dikatakan di situ disembunyikan, dan dia ambil dari sumber-sumber literatur tertentu gitu ya. Tapi mohon maaf ya, di konten ini saya tidak bermaksud untuk menyudutkan beliau atau memaki atau menjelek-jelekan beliau. Ini saja, ini saya memandangnya sebagai si Pak Guru Gembul ini sedang bermimpi, membangun asa atau berhalusinasi lah gitu ya. Nggak salah ya saya bilang seperti itu, karena memang nanti saya akan coba berikan realitanya, karena kan kalau orang bermimpi itu harus dibangunin gitu ya. Ayo wake up, ini ya saya punya realita seperti ini, kita punya realita seperti ini. Kita punya dunia nyata gitu ya, yang di dunia nyata kan kita bisa lihat tuh, ada bukti-bukti yang langsung kita lihat gitu ya. Tapi saya wajar kenapa Pak Guru Gembul ini dia pakai sumber literatur, sejarah-sejarah yang membangun atau menciptakan spekulatif, karena memang beliau latar agama Islam, dan Islam kan tidak mengimani perjanjian lama yang dipegang oleh Kristen maupun Yahudi. Di Qurannya ditulis bahwa mereka wajib beriman kepada Injil, kepada Taurat. Mereka tidak pegang gitu kan. Nah, sedangkan kami pegang, ahli kitab pegang gitu. Jadi itu kan kami mengimani Alkitab itu adalah sejarah itu sendiri gitu ya. Sejarah bukti primer gitu. Pak Guru Gembul. Jadi izinkan saya untuk memberikan realitanya lewat Alkitab. Nanti saya kasih pendukungnya juga gitu kan. Nah, jadi supaya runtun karena memang Pak Guru Gembul ini mimpinya banyak banget ya di kontennya itu. Jadi saya akan coba mulai dari pertama, ketika dia menerangkan bahwa Yahweh itu dia perkirakan lah, itu kan dia bilang bahasanya diperkirakan, itu diambil dari nama dewa yang dikenal oleh bangsa lain selain Israel. Itu bangsa Israel ambil dari sana. Tepatnya ketika Pak Guru Gembul ini memberikan bukti, maksudnya dalam artian di literatur gitu ya, bahwa ditemukan ya di sekitar tahun 1400 ketika ada satu Firaun yang bernama Amenhotep itu membangun satu kuil. Nah, di dalam kuilnya ini tercatat
nama musuh-musuhnya. Salah satunya adalah suku Shasu yang disinggung oleh Pak Go Gembul ya. Nah itu kalau di bahasa asingnya adalah nomad, suku nomad yang memuja Yahweh, nomad of Yahweh gitu ya, suku Shasu of Yahweh, tidak ada kata Yahwehnya. Itu ditemukan sekitar abad 14 sebelum Masehi lah ya. Nah yang jadi masalah ini ya, kitab Keluaran itu kan mencatat tentang nama Yahweh pertama kali dikenalkan oleh Allah Israel kepada Musa tentu saja. Nah, kitab Keluaran itu atau Exodus itu berlatar belakang para sarjana, para peneliti Kristen itu sepakat sekitar tahun 1300 atau abad 13 sebelum Masehi. Artinya kan lebih dulu ada peristiwa orang-orang yang mengenal tuh Yahweh itu siapa, gitu ya. Siapa itu Yahweh? Sebelum Yahweh memberikan namanya kepada Musa ini. Nah, makanya Pak Go Gembul tadi bilang kan, apakah jangan-jangan Musa ini sebenarnya sudah duluan mengambil nama Yahweh, kemudian seolah-olah dia bilang bahwa itu adalah Tuhan yang beritahu, padahal dia ambil dari bangsa lain, gitu. Nama dewa dari bangsa lain, ya kan? Nah ini sebenarnya bisa saya terangkan. Yang pertama memang ini sudah dibantah. Saya cari datanya, ini sudah dibantah, sudah terbantahkan lah ya, kurang lebih begitu. Dengan penemuan lebih lanjut, penggalian lebih lanjut oleh seorang arkeolog. Ya, nanti saya akan berikan lah link sama videonya di YouTube ya. Jadi justru menurut dia penemuan penemuan nama nomad of Yahweh atau suku Shasu, penyembah Yahweh tadi, itu justru menguatkan bahwa memang Yahweh ini sesuai dengan Keluaran 3 ya, ayat ke 13 sampai 15 gitu ya. Nanti itu memang Allah Yahweh itu bilang bahwa namanya itu akan turun temurun diberitahukan sampai selama-lamanya. Ya. Nah, ini kan justru menguatkan, beliau berkata seperti itu, bahwa penemuan ini justru menguatkan bahwa memang Yahweh itu terpelihara namanya dari zaman sebelum Musa sampai zaman Musa dan bahkan sampai seterusnya, kan selama-lamanya gitu ya. Tapi kita bermasalah gimana dengan masalah Exodus atau Keluaran tadi yang dipermasalahkan oleh Pak Go Gembul tadi ya. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau ada yang bilang bahwa Exodus ini, kitab Keluaran ini terjadi di tahun 1450 sebelum Masehi. Artinya itu tidak jauh dari zaman Amenhotep II, dan itu zaman Keluaran itu ternyata lebih dulu. Ya, kalau di tahun 1450 sebelum Masehi. Ya. Artinya ada jeda yang pas, yaitu sejak ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka sampai ke Kanaan, itu disitulah Amenhotep menjadi seorang Firaun yang memimpin, Amenhotep II tadi. Kemudian dia mencatat nama musuh-musuhnya, termasuk adalah orang Israel tadi yang menyembah Yahweh. Jadi suku Shasu itu kemungkinan yang pertama justru itu adalah orang Israel itu sendiri yang berdiam di Kanaan. Itu yang pertama. Tapi gimana kalau misalkan Exodus atau kitab Keluaran ini terjadi di masa 1300 sebelum Masehi, atau lebih muda daripada apa yang ditemukan atau ditulis oleh Amenhotep tadi di tahun 1400-an. Ya kan? Berarti benar dong orang Israel itu ngambil nama Yahweh dari bangsa lain. Nah, ini perlu kita tahu bahwa di dalam Kejadian atau sebelum masa Allah memperkenalkan namanya kepada Musa ya dengan sebutan Yahweh, itu sebenarnya dia sudah pernah memperkenalkan namanya kepada orang lain, yaitu di zaman Enos. Makanya di Kejadian 4 ayat terakhir itu dikatakan mulai dari situlah, dari zaman Enos lah orang memanggil nama Yahweh ya, sobat Salomon ya. Kok bisa bukannya Yahweh pertama kali oleh Musa? Nah, ini saya sudah bikin videonya sebenarnya ya, tapi saya sedikit lagi untuk menjelaskan ke Pak Go Gembul. Jadi jangan salah ya, saya percaya Allah itu tidak langsung terang-terangan menunjukkan bahwa dia menurunkan namanya adalah Yahweh. Jadi kita tahu di dalam Keluaran pasal ketiga, ketika
dia memperkenalkan namanya kepada Musa, dia disebut Ehyeh Asyir Ehyeh, aku adalah aku, atau artinya adalah akulah yang ada, baik yang ada zaman sekarang, zaman yang akan datang, termasuk zaman yang dulu. Nah, kepada Musa inilah aku belum memperkenalkan namaku sebagai Ehyeh Asyir Ehyeh yang ada zaman Musa. Ya, waktu zamannya Enos, Ehyeh Asyir Ehyeh atau Allah Israel memperkenalkan namanya sebagai Ehyeh Asyir Ehyeh atau yang ada di zaman Enos. Tapi tidak diperkenalkan namanya adalah Yahweh. Tapi kenapa bangsa orang si zaman Enos itu bisa menyebut nama Yahweh? Ya, masa tidak bisa sih? Dia susun sedemikian rupa dari namanya Ehyeh Asyir Ehyeh atau Hayeha ya, Hayah menjadi Yahweh. Apakah tidak mungkin? Bisa. Saya yakin bisa. Itu kan hanya masalah penurunan kata saja, dari Hayah, dari Hayeha, dari Ehyeh Asyir Ehyeh menjadi Yahweh. Ya. Makanya tidak aneh kalau misalkan ada satu suku, katakanlah di luar Israel, tapi masih di garis keturunan Sem atau bangsa pilihan Allah itu bisa mengenal nama Yahweh. Karena kata Allah sendiri bahwa kepada nenek moyangmu aku sudah pernah memperkenalkan namaku dengan nama Ehyeh Asyir Ehyeh, tentu saja aku adalah aku. Tapi masalah kok tiba-tiba bisa jadi Yahweh, itu ya masalah otak manusia yang menurunkan namanya dari Hayeha menjadi Yahweh, ya, atau menjadi Yehova. Itu kan naluri atau natur manusia yang membangun nama Yahweh. Bukan Allah sendiri yang langsung tiba-tiba ujuk-ujuk memperkenalkan nama saya Yahweh. Enggak seperti itu juga, ya. Nah itu jawaban yang bisa saya berikan untuk Pak Guru Gembul, ya. Jadi sekalipun ada mungkin bangsa yang mengenal Yahweh sebelum Yahweh memperkenalkan dirinya kepada Musa, maka percayalah ya bahwa yang diperkenalkan itu adalah akunya, bukan nama Yahweh. Tapi apakah bisa bangsa lain itu menyusun nama Yahweh? Ya tentu saja bisa dong, ya. Karena toh jelas janji Allah, ya, nama Yahweh ini akan dikenal kok di segala masa, ya, turun temurun, ya kan? Itu kan janji Yahweh kepada Musa. Oke, jelas ya. Jadi terbantahkan ya bahwa nama Yahweh ini adalah nama yang diambil atau dicomot bangsa Israel dari bangsa lain. Yang kedua nih, ya, menurut saya Pak Guru Gembul ini salah mengkonstruksi konsep ketuhanan orang Yahudi maupun Kristen. Karena ini menyangkut Yahweh, ini menyangkut Yahudi dan Kristen. Kenapa saya bilang begini? Karena sebenarnya orang Yahudi itu sudah final dengan nama Yahweh. Bahkan Yahweh itu tidak lagi dilafalkan oleh orang Yahudi. Bahkan tidak dilafalkan. Mereka ganti dengan Adonai. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut penelitian Christian Ginsburg, yaitu seorang penerjemah dan peneliti bahasa Ibrani, ya, ada beberapa ayat di Alkitab yang sudah diubah nama Yahweh-nya menjadi Adonai oleh orang Israel itu sendiri. Contohnya di dalam Yesaya pasal ke-6 ayat 11 dan Yesaya 7 ayat 14. Di sana ada kata ya Tuhanku. Seharusnya di sini tertulis ya Yehova atau ya Yahweh. Tapi di situ justru diindikasikan, diubah oleh bangsa Israel menjadi ya Adonai. Ya, Adonai bukan Yahweh. Ya, dan ini ditemukan juga di dalam gulungan Laut Mati atau naskah Laut Mati yang ada tahun 100 sebelum Masehi. Kenapa kok kalau misalkan memang betul nama Yahweh ini adalah nama yang diambil oleh bangsa Israel dari dewa bangsa lain, kenapa justru bangsa Israel berani mengganti atau mau mengganti nama Yahweh dengan Adonai? Dan juga kenapa meskipun diganti, tetragrammaton Yahweh itu masih dipertahankan oleh bangsa Israel atau Yudaisme atau orang Yahudi, gitu ya? Kenapa? Seharusnya mereka lakukan adalah kalau mau mengganti semua nama Yahweh menjadi Adonai supaya rangkap semua sama, ya kan? Kalau memang mereka memang anggaplah si Pak Guru Gembul ini benar, gitu ya, bahwa nama Yahweh ini mereka ambil dari bangsa lainnya, kan harusnya kalau nggak mereka tetap pertahankan namanya, kalau nggak mereka ganti dong semua nama Yahweh jadi Adonai supaya orang tahu bahwa oh ya udah ternyata nama Allah Israel itu Adonai.
ya bukan yang lain, atau nama Tuhannya Israel itu adalah Yahweh. Tapi kenapa kok bangsa Israel menggantinya dengan Adonai, gitu ya? Nah, jawabannya, saya kasih jawaban sedikit untuk Pak Guru, itu tidak lain tidak lebih karena bangsa Israel mengetahui secara pribadi, mengalami pengalaman secara pribadi, berjumpa langsung dengan Tuhan Yahweh mereka sendiri. Makanya mereka berani atau mau mengganti pribadi Yahweh menjadi Adonai, menyebut Yahweh menjadi Adonai. Ya, kalau mereka tidak mengalami langsung, kalau mereka cuma mengambil, menyomot nama Yahweh itu tanpa mengalami secara langsung perjalanan bersama dengan Yahweh, saya yakin mereka nggak akan berani mengganti nama Yahweh jadi Adonai. Atau mereka juga nggak tahu kayak Yahweh itu bisa diganti dengan Adonai. Mereka kan literally saja pakai terus nama Yahweh. Nah, Abraham saja yang sudah ada sebelum Musa, ya, sebelum Yahweh memperkenalkan namanya kepada Musa, Abraham sudah lebih dulu memanggil Yahweh dengan sebutan Tuhan atau Adonai. Kejadian 18 ayat 3. Ya, ketika Yahweh turun ke dunia, ke bumi, dia menampakkan dirinya kepada Abraham. Abraham bilang, Adonai, Tuhan-Tuanku, Tuanku, ya Tuanku. Ya, tidak dia katakan di situ Yahweh, enggak. Ya, Abraham bilang Tuhan. Jadi inilah harusnya yang coba dikonstruksi oleh Pak Gembul, bukan Yahwehnya, tapi Adonainya. Kenapa bangsa Israel mau mengubah Yahweh menjadi Adonai, mengganti sebutan Yahweh menjadi Adonai? Berarti ada sesuatu di dalam nama Adonai. Ya, barulah dari situ Pak Gembul harusnya mengkonstruksi runtut Adonai ke Yahweh, gitu ya. Atau kalau boleh Elohim. Tapi Elohim juga sudah final, gitu ya. Dalam Elohim, tadi Pak Gembul menyinggung bahwa El atau Al itu adalah sebenarnya adalah sebutan juga dewa-dewa yang dikenal di Kanaan, ya, yang mempengaruhi tentu saja agama Yahudi, ya. Padahal tidak seperti itu, ya. Misalnya kita temukan nama Metusael, itu sudah ada sebelum zaman Kanaan ada, ya. Metusael ada L-nya di sana, ya. Jadi pastilah Metusael maupun orang tua dari Metusael itu mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, tahu siapa El itu, makanya mereka berani kasih belakangnya El. Nah, ini saya ingin kasih contoh saja, ya, kan agamanya Pak Gembul itu Islam, ya. Jadi saya kasih perbandingan saja, ya. Misalkan di dalam Islam itu kan ada dikenal, ya, sesembahannya itu Allah. Itu berasal dari Al-Ilah, ya, Al-Ilah, sesuatu yang disembah, dia yang disembah. Nah, di situ juga kan ada yang memperkirakan bahwa Al-Ilah ini sebenarnya adalah dewa bulan atau Hubal. Jadi ada 4 dewa Baal ketika itu, ada Hubal, ada Alat, Al-Uzza, ada Manat, ya. Penyembahan berhala. Nah, ini silakan Baraya, ya, berspekulasi sendiri, gitu ya. Saya tidak mau meneruskan lagi. Nah, untuk poin kedua ini saya kasih realitanya lah untuk Pak Gembul, gitu ya, supaya Pak Gembul bisa membedakan. Tadi kan Pak Gembul juga bilang bahwa bangsa Israel itu Tuhannya ada banyak, ada sebutannya ada El, gitu ya, ada Al, ada Elohim, ada Adonai, ada Yahweh. Dan ini saya kasih sedikit saja keterangan, ya, konsep kealahan Yahudi maupun Kristen. Jadi sama sekali berbeda dengan apa yang Islam jelaskan. El atau Al itu bukan nama, ya, ingat itu. Jadi El atau Al itu adalah julukan untuk si pencipta maupun makhluk. Misalkan ada El Shaddai, tentu itu adalah julukan untuk Allah yang Maha Perkasa. Ada Betel, itu nama untuk ciptaan, yaitu rumah Allah. Ada Baal Zebub, ada Baal Zephon, itu nama untuk ciptaan juga atau makhluk, ya. Kedua, Elohim. Nah, ini Elohim khusus memang untuk Allah. Ini jabatan khusus untuk yang Maha Kuasa. Elohim sendiri adalah berbentuk jamak Elohim, artinya yang kuasa dari yang kuasa atau yang Maha Kuasa. Kalau singularnya itu Eloi, ya, Eloi atau El, maka jamaknya Elohim itu berarti menunjukkan bahwa inilah jabatan tertinggi yang hanya dimiliki oleh Allah.
Ya. Nah, yang ketiga ada Adonai. Ini juga adalah gelar, bukan nama, gelar kehormatan. Kayak tuan, gitu ya, kayak bapak. Nah, Aba atau Abun ini adalah jabatan untuk Allah sebagai bapak. Nah, yang terakhir baru ada Yahweh. Ini nama pribadi dari Allah. Atau Ehye Asyir Ehye, gitu ya. Aku adalah aku, atau aku adalah yang ada, gitu ya, sang ada. Nah, makanya kita nggak aneh kalau misalkan melihat ada dalam satu ayat di dalam Alkitab itu mengandung dua nama Tuhan, seolah-olah dua nama Tuhan ya. Oh, sudah Tuhan, ada Allah lagi. Sudah Tuhan, Tuhan T-nya besar, ada yang Tuhannya besar semua, disatukan semua. Tuhan, Tuhanku, ya. Adonai Elohim, Adonai Yahweh. Ya jelas saja bisa, karena Adonai adalah bukan nama, itu adalah gelar kehormatan. Ya, contoh Pak Guru Gembul deh, ya. Ada 3 ya, Pak Guru Gembul. Paknya ini adalah gelar, ya, gelar kehormatan seorang bapak. Guru adalah jabatan, profesi. Gembul baru itu adalah nama pribadi. Bedanya dengan Allah, Pak Guru Gembul ini kalau disebut gembul saja banyak gembul. Ya. Kalau disebut sebagai Pak Guru saja, Pak Guru banyak, bukan hanya Pak Guru Gembul aja. Apalagi disebut sebagai bapak, banyak lagi. Tapi orang Israel sangat mengerti ketika kita bilang Aba, Abun, kita bilang Adonai saja tanpa ada Yahweh. Apalagi kita sebut Yahweh, mereka akan kenal. Ya. Adonai mereka kenal siapa. Ya. Itu bedanya. Ya. Makanya Yesaya memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa tidak ada Elohim selain Yahweh. Sekaligus memberitahukan kepada bangsa-bangsa bahwa tidak ada Allah selain Yahweh. Itu di Yesaya 45 ayat 20-21. Jadi jelas berarti tidak mungkin ada bangsa yang lebih dahulu tahu nama Yahweh sebelum bangsa Israel. Atau sebelum bangsa Sem, keturunan dari Sem diperkenalkan, gitu ya. Nah, yang ketiga, gitu ya, ini upaya mengubah identitas Yahweh dari Tuhan yang salah satu menjadi Tuhan yang satu. Ini kan mimpi atau halusinasi dari Pak Gembul juga yang mengatakan bahwa bangsa Israel itu ingin menciptakan atau menyatukan Tuhan mereka menjadi satu. Karena ketika perang mereka kalah, mereka dijajah, gitu ya. Otomatis dewa-dewa yang mereka sembah itu kan pasti akan kalah juga, ya, akan dianggap kalah. Karena itu mereka berusaha menyatukan semua sembahan mereka, baik itu tadi El, ada Adonai, ya, dan Yahweh, itu mereka pengen satukan jadi Allah yang satu. Itu kata pemimpinnya Pak Gembul. Ya, supaya apa? Supaya nanti bisa dibilang bahwa Allah inilah Allah juga untuk semua semesta, Allah yang satu ini. Jadi nggak mungkin Allah yang untuk semua semesta ini kalah, kan kurang lebih begitu ya. Ini salah satu mimpi yang menurut saya mimpi siang bolong, ya, untuk Pak Gembul. Jadi saya harus bangunin Pak Gembul, ayo kembali ke realita. Karena faktanya, realitanya di dalam Alkitab, Yoel pasal 2 ayat 17 saya bacakan ya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Maksudnya Allah orang Israel. Ini jadi artinya bangsa Israel itu memohon kepada Tuhan supaya jangan mereka dikalahkan, mereka jatuh oleh musuh mereka, supaya jangan sampai nama Yahweh itu nanti dipermalukan oleh bangsa asing. Tapi toh kenyataannya mereka juga jatuh. Nah, kalau mereka sudah jatuh dan mereka malu dan mereka tidak mau Yahweh mereka ikut jatuh juga, kenapa ayat ini masih eksis sampai sekarang? Kenapa tidak dihapus oleh bangsa Israel untuk menghilangkan bahwa seolah-olah Allah Israel atau Yahweh itu mati atau kalah? Ini ayatnya masih eksis sampai sekarang. Ini kan berarti Alkitab sangat terbuka, ya. Berarti ini mematahkan spekulasi, mimpi, halusinasi dari Pak Gembul yang mengatakan bahwa ada upaya dari bangsa Israel untuk menyatukan sesembahan-sembahan mereka menjadi satu, yaitu Yahweh. Selain itu ada satu pernyataan mimpi halusinasi dari Pak Gembul juga yang
yang bilang bahwa memang bangsa Israel ini menyembah banyak Allah, politeisme gitu ya. Nanti menjadi monoteisme. Padahal dari awal kita melihat bagaimana Kejadian pasal 1 itu mereka benar-benar bahwa di sana Elohim. Ya. Bolehlah tanya ya sama rabi-rabi Yahudi. Apakah mereka tadinya menyembah atau pernahkah mereka menyembah banyak Allah? Saya yakin mereka menyembah hanya satu. Tapi Elohim di sana juga menunjukkan jamak. Inilah yang tidak dimengerti oleh, mohon maaf, saudara-saudara Islam. Kok bisa satu Allah itu bisa ada dibentuk jamak? Inilah yang dijelaskan nanti oleh Kristen bahwa itu adalah tentang pribadinya yang maha kuasa. Kalau oleh Yahudi, Elohim maksudnya kata jamak dari Eloi atau El itu menjelaskan bagaimana kekuatan Allah, kemahakuasaan Allah, sifatnya. Tapi di kekristenan ini lebih jauh, bukan hanya sifatnya, bukan hanya kekuatannya, tapi juga sampai kepada pribadinya yang maha kuasa, yaitu Tritunggal. Ya, nah jadi kocak sekali ya, memang dari dulu memang konsep Yahudi memang begitu Pak Gembul gitu ya. Jadi nggak ada, saya rasa Yahudi itu mempercayai atau menyembah Tuhan yang banyak itu gitu ya. Nah, Yudaisme juga percaya bahwa hukum Taurat itu memang hanya berlaku untuk kaum Yahudi, bukan berlaku untuk Kristen, bukan berlaku untuk Islam, bukan berlaku untuk agama lain. Tapi mereka percaya bahwa Kristen, Islam, dan agama lain itu menyembah Allah yang sama dengan yang disembah oleh mereka atau orang Yahudi. Hanya saja berbeda apa? Penyampaian atau berbeda namanya. Kalau Yahudi Yahweh, orang Kristen Yesus, misalkan orang Islam Allah. Tapi mereka yakin bahwa itu adalah satu yang mereka sembah, Allah yang sama. Makanya dibilang monoteisme mereka adalah monoteisme inklusif, gitu ya. Beda dengan Kristen, beda dengan Islam yang monoteismenya adalah monoteisme eksklusif, yang memang secara terang-terangan mengatakan orang yang menyembah Allah atau Tuhan selain dari Tuhan yang dipercaya agama mereka, baik itu Kristen maupun Islam, itu adalah orang-orang kafir. Nah yang keempat, lagi-lagi ini Pak Guru Gembul masih melanjutkan tentang mimpinya atau halusinasinya. Jadi saya kembali ingin menyadarkan Pak Guru Gembul dengan realita yang akan coba saya sampaikan gitu ya. Nah tadi Pak Guru Gembul bilang bahwa karena Israel dijajah, karena Israel merasa sudah kalah, maka Israel membenci musuh-musuhnya. Maka seolah-olah bangsa Israel ini menciptakan bahwa Yahweh itu hanya mengasihi bangsa Israel. Padahal saya kasih fakta. Ya, Yunus, nabi yang terang-terangan nggak mau datang ke Niniwe, bangsa yang bukan Israel. Allah dalam tanda kutip paksa Yunus untuk datang ke Niniwe untuk mempertobatkan mereka, supaya mereka jangan sampai berdosa dan dimusnahkan. Raja Nebukadnezar yang memimpin Babel ketika itu, yang menjajah Israel, bahkan dibuat bertobat oleh Allah, disadarkan oleh Allah lewat pemberitaan Daniel. Dan kalau masalah nabi tadi disinggung juga oleh tadi Pak Guru Gembul juga, bahwa termasuk Israel juga bilang bahwa hanya nabi-nabi dari Israel lah yang diakui sebagai nabi. Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa nabi-nabi itu tidak dihormati kok dari asal darahnya. Saya tanya, bangsa mana yang tidak menghormati nabinya? Hanya Israel. Ya, sobat sarunggun, hanya Israel. Yeskiel, Yeremia, Yesaya itu ketika diutus untuk bangsanya, untuk bangsa Israel itu ditolak, dicaci, disiksa. Masih ada banyak lagi sebenarnya yang bisa saya tanggapi dari pernyataan Pak Guru Gembul gitu ya, mimpi-mimpinya gitu ya, bisa saya kasih realitanya, tapi mungkin itu yang bersifat minor lah. Mungkin nanti bisa teolog-teolog lain melanjutkan gitu ya, apalagi teolog lain melanjutkan, tapi itu yang tadi saya sudah paparkan, itu yang majornya, yang menurut saya sayang sekali kalau ada orang Kristen ya yang mungkin nonton channelnya Pak Guru Gembul kemudian menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh Pak Guru Gembul. Semoga ini tidak terjadi, karena saya lihat di channelnya Pak Guru Gembul ada juga ya yang punya keyakinan Kristen. Itu saja, kiranya ini boleh menetralisir lah ya mimpi dari Pak Guru Gembul tadi, dan juga mencerahkan sedikit lah ya orang-orang percaya gitu. Tetap semangat untuk memberitakan satu-satunya kebenaran, yaitu kebenaran sabda Allah. Tuhan Yesus memberkati.